Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Sejarah Indonesia. Selamat siang, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok, Ibu Haja Nolaili MPD, dan guru-guru yang bersangkutan yaitu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Nurmawan MPD, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Kujang Koswara SPD, dan Guru Sejarah Indonesia Ibu Lina Herlina MPD. Terbentuknya PKI berawal dari sebuah organisasi bernama ISDF. ISDF didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Hans Snevely, pada tahun 1914. Snevely memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme komunis terhadap perjuangan nasional Indonesia. Cara yang Snevely lakukan yaitu dengan menyebarkan pemahaman tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada konferensi ISDF di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis India atau PKH. Semawan menjadi ketua dalam partai tersebut, di mana Darsono menjadi wakil. Semawan sendiri merupakan salah satu tokoh penting dalam sebuah organisasi bernama Sarekat Islam. Di organisasi tersebut, Semawan juga berusaha untuk menanamkan paham komunis yang kemudian menimbulkan perpecahan dua kubu, si merah yaitu komunis dan si putih yaitu agamis. Pada tahun 1924, diadakan Kongres Komitmen 5, di mana hasil dari kongres tersebut akan adanya perubahan nama kembali menjadi Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam sejarah PKI yaitu Muso, Amir Syarafuddin, DN Aidit, Abdul Latif, Hendra Ningrat, Alimin Prawidrorjo, Darsono, Misbah, Semawan, dan Hans Neville. Kronologi 1955 sampai 1965. Tindakan yang menyebarluaskan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat. Terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Latar belakang secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang akan menyebabkan mencuatkan gerak yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonis hubungan antara TNI dan PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil diumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Peristiwa gerakan 30 September yang sering disebut G30 SPKI terjadi di negara Indonesia menimbulkan dampak politik dan ekonomi yang seperti dijelaskan di bawah ini, yaitu dampak politik salah satunya Presiden Soekarno kehilangan wibawanya di mata rakyat Indonesia dan kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil dikarenakan muncul pertentangan di dalam lembaga tinggi negara dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Inflasi tinggi diikuti dengan kenaikan harga barang yang susah untuk dikendalikan sampai melebihi 600% setahun. Yang kedua, pemerintah mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu 1000 menjadi 100. Akhir bagi kalangan politik, hadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S. Partai ini terasa semakin kuat. Para pesaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu, mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat pada Desember 1964. Cherul Saleh dari Partai Murba, dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka, menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan Partai Murba kepada Soekarno pada awal 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha untuk membatasi pergerakan PKI. Sebaiknya DNA Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengkudeta Soekarno. Maka Aidit bersama sejumlah personel Tejak Birawa menyusun rencana untuk menghadapkan Jenderal Angkatan Darat diduga ingin mengkudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada tanggal 30 September dini hari, 6 jenderal terbunuh. Dari kejadian tersebut, Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak keluar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang bertanggung jawab. Setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang berbagi penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI atau berhubungan dengan PKI. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenisha Nababan, saya dari 12 MIPA 1, absen 12. Di sini saya akan berceramah tentang sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Sejarah Indonesia. Selamat siang, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok, Ibu Hajanul Laili MPD, dan guru-guru yang bersangkutan yaitu Guru Bahasa Indonesia, Ibu Nurmawan MPD, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Kujang Koswara SPD, dan Guru Sejarah Indonesia Ibu Lina Herlina MPD. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hikmat-Nya kita masih dapat menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman sekalian karena telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyampaikan ceramah mengenai sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar dapat menjaga keutuhan NKRI. Peran pelajar dalam menjaga keutuhan NKRI sangatlah penting. Sekarang kita banyak menyaksikan bahwa pelajar-pelajar masa kini kian menjadi permasalahan yang sangat besar. Bahkan hampir beberapa dari mereka sudah tidak memiliki moral dan sebagaimana seorang pelajar berperilaku. Padahal ini akan berdampak pada generasi selanjutnya. Sebagai generasi muda, penerus bangsa, seharusnya kita bisa saling bekerja sama untuk menyadarkan hal tersebut. Kita sudah saatnya generasi muda, yaitu mereka yang mampu menggantikan generasi sebelumnya, akan mampu membuat perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Belajar dengan tekun itu juga merupakan bagian dari menjaga keutuhan NKRI sebagaimana tugasnya seorang siswa. Banyak sekali manfaat yang dapat didapat apabila kita konsisten belajar dengan tekun. Dan poin yang akan penting sebagai siswa adalah menghormati guru-guru yang mengajar. Dalam melaksanakan kegiatan masyarakat, kita harus mampu menunjukkan sikap-sikap yang rukun, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai dengan orang lain. Sebagaimana diketahui, negara kita ini dibentuk dari beragam-ragam suku, bahasa, adat, istiadat, agama, dan budaya. Tentu tak mudah untuk menyatukan perbedaan tersebut, namun bukan juga sesuatu yang tak mungkin untuk dilaksanakan. Sementara itu, sebagaimana penerapan sila keempat, kita diberi kebebasan untuk menyampaikan dan menyuarakan pendapat kita ke publik dengan mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang dibentuk pihak sekolah. Kita bisa mengutarakan pendapat kita atau kritik dengan benar dan sopan dan tidak menimbulkan kericuhan. Dan juga adanya penyakit anak-anak muda saat ini yang sangat mudah diiming-imingi oleh kelompok yang ingin menggantikan ideologi negara. Meskipun demikian, ada juga sebagian generasi muda yang menganggap masalah ideologi negara sudah final, sehingga mereka menolak isu yang sengaja dihembuskan oleh kelompok-kelompok radikal. Sebaiknya semua anak muda, baik pelajar maupun mahasiswa, jangan mudah terpancing oleh hal-hal seperti ini. Jadilah anak muda yang cerdas. Menurut saya harus ditumbuhkan kepada generasi muda bahwa dulu untuk membentuk negara ini harus berdarah-darah dan memberikan pengorbanan yang sangat besar. Dengan demikian, perlu kita sadari betapa pentingnya menanamkan beberapa nilai-nilai moral atau sikap yang dapat membimbing kita ke masa yang lebih baik ke depannya. Jangan sampai terpengaruh oleh pergaulan bebas dan dalam pengambilan langkah, karena di dunia ini banyak sekali faktor yang dapat melemahkan pertahanan dan iman kita. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harus bersikap selektif dan aktif karena kita memiliki otak yang masih muda dan pemikiran yang lebih besar. Sekian dari saya, bila ada salah kata dari ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.